Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akmal Hidayat ingin mempresentasikan hasil wawancara pelaku usaha air minum dalam kemasan. Kita masuk saja langsung di slide pertama, yaitu yang pertama, saya pada kesempatan ini ingin memberitahukan dan menerangkan bahwa seseorang narasumber yang saya wawancarai yaitu adalah Pak Zainal yang memiliki usaha air minum dalam kemasan dalam bentuk botol maupun gelas seperti yang ada di gambar. Tahun berdirinya usaha ini pada tahun 2019 dirintis oleh Pak Zainal selaku pemilik usaha tersebut. Lalu alamatnya berada di Jalan Poros Palopo, Makassar, Punto Mate Segeri, Kabupaten Pangkep. Baiklah, kita lanjut saja di bagian selanjutnya, yaitu ide bisnis membuat pabrik AFK. Tentu saja, pada saat wawancara itu, Pak Zainal menyampaikan bahwa di zaman yang semakin maju pesat ini, pabrik air minum dalam kemasan AMDK telah menjadi salah satu industri yang menjadi primadona saat ini. Untuk memulainya tidak membutuhkan modal terlalu besar. Balik dan untuk modal ini balik, tentu saja dalam waktu bisa dikatakan cukup singkat. Intinya bisnis ini mempunyai peluang besar jika dikelola dengan baik dan terstruktur. Nah, kita masuk ke bagian C. Pada kesempatan kali itu saya menanyakan bagaimana soal kelayakan produk ini untuk dipasarkan. Apa yang mendasari produk-produk ini bisa menjadi layak. Nah, beliau menjawab yang paling pertama itu kualitas airnya. Nah, kualitas air di daerah itu kata beliau cukup baik untuk dikonsumsi dengan difilterisasi dengan berbagai macam tahap ada. Sebentar akan saya jelaskan. Nah, proses air mineral ini tidak jadi, semua proses yang dilalui harus sesuai SOP pabrik yang diberlakukan. Selain filterisasi, tentu yang namanya layak ada sebuah legalitas agar perusahaan tersebut bisa dipercaya oleh masyarakat sekitar maupun pesaing. Karena jika seperti diketahui, pesaing itu ya kita tidak tahu yang namanya IRI atau seperti apa, dia bisa saja melaporkan perusahaan tersebut jika ilegal. Maksud dari ilegal yaitu perusahaan tersebut tidak memiliki seperti sertifikat BPOM dan SNI maupun halal. Nah, jadi itulah berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh Pak Zainal tentang kelayakan produk ini untuk dipasarkan kepada masyarakat sekitar. Nah, di slide selanjutnya kita membahas soal kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi ini kalau bisa dikatakan mesin yang dipakai pabrik gas itu adalah auto cup filling sealing line 4 line. Nah, yang dikatakan 4 line tersebut karena di dalam mesin ini ada 4 line, 4 lubang itu untuk penempatan cupnya, untuk penempatan gelasnya. Ini tentu spesifikasinya tidak terlalu besar atau bisa dikatakan sedang-sedang kemasan cup gelas untuk sekali produksi. Nah, namun eh, produksinya ini cukup banyak sebenarnya karena mencakupi 4.000 kemasan gelas dalam per jam. Tentu saja kapasitas ini lumayan besar untuk skala bisnis UKM. Nah, namun ada juga opsi jika kita ingin menambah
kapasitas. Jika usaha tersebut bisa maju, kita bisa membeli mesin yang memiliki kapasitas lebih tinggi seperti 8 line, atau bahkan jika sudah memasuki dalam tahap perusahaan yang besar dan membawa nama PT, tentu saja itu bisa memakai mesin 16 line. Baik, untuk selanjutnya yaitu, nah ini ada beberapa tahapan produksi. Yang paling pertama itu makrofiltrasi. Seperti dijelaskan, makrofiltrasi merupakan menyaring kotoran yang kasar. Untuk pertama kali saat mengambil sumber air itu, yang paling tahap pertama dilakukan adalah makrofiltrasi. Nah, makrofiltrasi itu kotoran yang kasar yang berada di dalam air. Setelah itu dilanjutkanlah kotoran halus itu. Jadi setelah kotoran kasar dihilangkan, lanjut lagi kotoran halusnya dihilangkan. Nah, setelah itu ultraviolet lamp. Ini bisa dilihat seperti di depot-depot galon itu mempunyai warna lampu ultraviolet yang seperti biru. Nah, ini gunanya untuk membunuh bakteri dan virus. Sama seperti ozon generator, fungsinya sama. Nah, setelah itu ultrafiltrasi menyaring kotoran yang sangat halus. Jadi ini sangat layak ya, kan sudah halus masih disaring lagi. Nah, selanjutnya ada nanofiltrasi, menyaring ion-ion tertentu dalam air. Biasanya air hasil berkurang 80% TDS air. Nah, setelah itu semua dilakukan, ada yang dikatakan yaitu RO. RO ini sangat berfungsi untuk menyaring sebuah air karena hampir semua ion dalam air bisa TDS-nya air hasilnya berkurang 90%. Nah, kita mau masuk di tahap-tahap terakhir yaitu layout pabrik AMDK. Pabrik ini bisa dikatakan lumayan besar lah dan sangat layak digunakan untuk berbisnis pabrik AMDK ini. Seperti kita lihat, nah ini kurang lebih ukurannya yaitu 8 kali 15. Di antaranya layoutnya di sebelah kanan bisa kita lihat, di kanan sini ada tandon air dan filterisasi. Di sini terdapat ada sekitar 2 tandon dan 1 tandon stainless untuk digunakan air bersih. 2 tandon yaitu air yang kotor, air yang baru disedot dari sumbernya. Nah, yang kedua tentu ada filternya. Filternya itu macam-macam, ada RO di situ dan housing dan masih banyak lagi. Nah, sementara air jika telah difilterisasi siap diproduksi melalui mesin AMDK tersebut yang top 4 lain itu. Nah, setelah 4 lain itu di sini ada, setelah di air tersebut sudah masuk dalam cup, di sini ada seperti apa namanya, yang roda itu jalan ke tempat packing. Nah, di tempat packing sini bergunalah para bagian tim packing untuk melakukan packing airnya. Nah, sementara itu di bagian sini ada ruang ganti karyawan. Jadi di dalam sebuah pabrik itu kita harus menjaga sterilisasi agar air tersebut bisa bersih dan steril. Sementara itu di tengah sini, di sinilah tersimpan palet dan hasil produksi air. Adapun jika konsumen atau masyarakat yang ingin membeli, tentu saja ada bagiannya yaitu di bagian depan, dan tentu saja bagian ini sedikit tertutup agar tidak bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat karena namanya pabrik ini harus steril. Nah, kita masuk di bagian akhir, tim manajemen. Tim manajemen terdiri dari owner yaitu Pak Faisal dan ada manajer. Manajer ini berguna untuk mengontrol kinerja yang tim-tim yang berada di bawah ini. Tim administrasi ini gunanya untuk mencatat-catat laporan keuangan yang masuk. Sementara tim pemasaran
Mereka yaitu berguna untuk seperti sales atau membranding perusahaan ini. Selanjutnya ada tim produksi. Tim produksi ini tentu penting saja, yang mencakup tim produksi seperti operator yang menjalankan mesin tersebut. Nah, setelah tim produksi tentu saja di, di ada tim packing minimal ya seperti 2 sampai 3 orang untuk melakukan packingan air tersebut. Setelah itu tim distributor. Distributor ini terdiri dari 4 orang karena ada 2 mobil pick up, satu konduktor dan satu sopir. Jadi itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.